Warganet Indonesia sedang sibuk membandingkan ujian praktik pembuatan surat izin mengemudi atau SIM yang terjadi di tanah air dengan ujian sejenis di negara lain, khususnya Taiwan. Warganet menyimpulkan perbandingan uji praktik di dua negara tersebut bak langit dan bumi, begitu jomplang. Ujian praktik mendapat SIM di Taiwan tampak sangat sederhana dan mudah. Di sisi lain, Indonesia disebut bebelit dan ribet untuk menerbitkan SIM bagi rakyatnya. Apa sebenarnya yang membedakan? Uji praktik pembuatan SIM C di Indonesia masih mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang surat izin mengemudi. Dalam aturan itu, peserta uji praktik SIM C harus melewati rintangan berupa trek zigzag hingga jalur berbentuk angka 8. Berdasarkan perkap itu, materi ujian praktik untuk peserta uji sepeda motor yakni uji pengereman keseimbangan, uji slalom atau zigzag, uji membentuk angka 8, uji reaksi rem menghindar, dan uji berbalik arah membentuk huruf U atau U-turn. Lintasan pada uji praktik tersebut yang membuat warganet ramai-ramai mengeluh dan membandingkan dengan uji praktik di Taiwan. Di Indonesia berbeda dengan di negara luar. Kenapa begitu sulit ujiannya? Karena kita dituntut berada di jalan raya yang super macet, super salip-salipan, super senggol-senggolan, bahkan Superman saja tidak bisa melewatinya. Masuk akal gak? Tulis akun Riza.algiansyah di unggahan akun @fakta.indonesia. Di Indonesia mah gak perlu paham rambu, yang penting banyak yang gagal tes, lalu banyak yang nembak SIM. Kata @aditya_fajar_pamungkas. Ujian untuk memahami rambu lalu lintas is good, tapi ujian untuk lulus Ninja Warrior lebih good, kata Syarif.skc. Bikin SIM itu ada dua tahapan. Pertama ujian teori, setelah lolos ujian teori, kemudian masuk ke ujian kedua yaitu ujian praktik. Di sini menurut saya konyolnya, hampir semua yang diteorikan di ujian teori, di ujian prakteknya nggak ada. Selain belok-belok, stop and go, udah komentar. @Abdullah_Fakih. Melihat ujian praktik di Taiwan dan sejumlah negara tidak serumit di Indonesia, warganet berharap Kapolri segera mengubah aturan. Warganet menginginkan uji praktik yang lebih sederhana dan lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat. @Listio Sigit Prabowo, perbaiki pembuatan SIM Pak. Malu-maluin gak ada fungsinya angka 8. Ngapain juga naik motor muter bentuk angka 8 di jalan raya. Kata @Rafri Ariansyah 123. Ini yang benar, kalau zebra cross harus berhenti, utamakan yang nyebrang. Ada jalan kereta pastikan aman. Keluar jalan utama, harus selalu berhenti dulu. Pak @Listio Sigit Prabowo, karena di Indonesia cari SIM lebih mudah di mobil SIM keliling. Ya gak heran kalau naik motor selalu menang, kata akun @HBRILI. Sejatinya Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM sudah dibatalkan dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Pada pasal 18 ayat 6 disebutkan bahwa materi yang diujikan perlu ketetapan dari keputusan Kakor-Lantas Polri. Namun aturan tersebut telah berubah setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Dikarenakan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional yang mengamanatkan perubahan pada Perpol 5 Tahun 2021, sehingga perbuatan keputusan Kakor-Lantas Polri akan dilaksanakan setelah Perpol perubahan dibuat, kata Direktur Registrasi dan Identifikasi Kakor-Lantas Polri, Brigjen Yusri Yunus, dikutip dari kumparan.com. Oleh sebab itu, ketentuan materi ujian SIM saat ini masih berdasarkan pada lampiran Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012. Tujuan dari materi uji tersebut adalah untuk mengukur tingkat kemahiran pengemudi roda 2 dalam mengatur keseimbangan tubuh ketika mengemudikan kendaraan di jalan. Saat uji praktik, pemohon harus melalui ujian jalur zigzag, melintasi kerucut rintangan dengan jarak 1,5 kali kendaraan uji dengan kecepatan 10 km per jam. Selanjutnya, pemohon akan berkendara di dalam lingkaran sebanyak 3 kali membentuk angka 8 mengikuti petunjuk arah. Tahap selanjutnya yaitu uji keseimbangan berkendara. Pemohon harus melintasi sebuah median jalan berukuran panjang 8 meter dan lebar 30 cm. Kemudian melaju di dalam median itu dengan kecepatan 5 km per jam, tidak boleh lebih, dan diharuskan mengatur keseimbangan dengan menggerakkan stang kemudi. Berikutnya, uji jalan bergelombang, yakni melintas median jalan yang tidak rata bergelombang berukuran panjang 8 meter dan lebar 40 cm, kemudian berjalan di dalam median itu dengan kecepatan 5 km per jam. Lalu uji tanjakan, yakni melajukan sepeda motor di tanjakan dengan sudut kemiringan 15 derajat, kemudian melakukan pengereman dengan rem kaki tepat di posisi garis stop. Terakhir adalah uji reaksi kepekaan dan menghindar.
Disebutkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi pasal 19.2 bahwa pemohon dinyatakan lulus ujian praktik jika tidak melakukan kesalahan pada setiap materi yang diujikan. Belakangan, Polri telah memberikan kelonggaran terkait uji praktik SKIM C. Polri kini telah memperbolehkan pemohon mengulang uji praktik sepuasnya pada hari yang sama jika mengalami kegagalan. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigadir Jenderal Yusri Yunus mengatakan, pemohon yang gagal seharusnya diminta pulang dan ikut ujian praktik kembali 2 pekan berikutnya. Namun kali ini dibuat berbeda, termasuk diizinkan ujian praktik membawa motor sendiri. Yusri bilang permintaan mengulang untuk hari yang sama telah diinstruksikan kepada seluruh Kasat Lantas hingga Kepala Seksi SIM di tanah air. Karena dalam Perpol ini gagal harus ulang lagi 2 minggu. Sekarang boleh saya kasih terus, saya sudah instruksikan ke Kasat dan kasih SIM. Ulangi sampai dia bisa, kata Yusri beberapa waktu lalu. Guna memudahkan praktik, saat ini kepolisian telah menggelar pelatihan, yakni di Satpas dan Mogot. Lokasi lain milik Polri yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berlatih uji praktik SIM adalah ISDC atau Indonesia Safety Driving Center yang berlokasi di Tangerang. Surat izin mengemudi atau SIM dalam berkendara di Indonesia hukumnya wajib, seperti diatur dalam Pasal 14 Ayat 1B dan Pasal 15 Ayat 2C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang disahkan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44/1993 Pasal 216 serta dalam Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Lantas bagaimana prosedur ujian praktik SIM di Taiwan? Ternyata semudah dan sesederhana ulasan tulisan ini, hanya perlu memastikan kemampuan mengendarai sepeda motor dan mematuhi rambu lalu lintas. Anda sudah bisa mendapatkan SIM. Kondisi yang kontradiktif ini seolah mengingatkan pada sebuah anekdot di masyarakat akan tipologi birokrasi kita. Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Hehehe.